Seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Apakah Anda melihat Tuhan Anda, wahai Amirul Mukminin?" Sayyidina Ali menjawab, "Apakah aku akan menyembah pada Tuhan yang tidak aku lihat?" "Bagaimana Anda melihatnya, wahai Amirul Mukminin?" Sayyidina Ali menjelaskan, "Tidaklah ia dapat dicapai oleh penglihatan mata kepala, tetapi ia dapat dicapai oleh penglihatan mata hati yang telah dipenuhi hakikat keimanan." Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Bahasan kali ini merupakan bahasan yang amat berat, yaitu tentang hakikat ketuhanan. Karena Tuhan adalah misteri terbesar sepanjang peradaban manusia. Saya adalah penganut Torekot Arwahi, yaitu dari Torekot Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Tentu kita amat concern dengan eksplorasi di ruang-ruang ruhani. Tentu kita sudah mempraktekkan laku-laku tarekat yang terkait dengan arwah, mulai dari bagaimana melakukan aktivasi ruhani kita, bagaimana nur iman dan nur kita ditancapkan dalam diri kita, dan bagaimana juga yang telah saya rasakan sendiri. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa ruhani yang tidak bisa dijelaskan. Namun yang pasti, perubahan terhadap diri kami sungguh sangat nyata. Mulai dari dihilangkan rasa iri, rasa dengki, rasa dendam, rasa amarah, dan kemudian kami diberikan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya kami sama sekali tidak pahami. Bahkan pada endingnya kami harus melepaskan seluruh pengetahuan-pengetahuan yang pernah saya miliki dan digantikan dengan pemahaman-pemahaman baru yang merupakan hasil daripada pengalaman ruhaniah saya. Selanjutnya kami diperintahkan oleh Yang Mulia Tuan Guru Mursyid kami untuk berdakwah dan menyampaikan apa yang telah kami peroleh, apa yang telah kami alami. Namun tidaklah sulit menjelaskan sesuatu yang sifatnya ruhaniah ke dalam dimensi realitas, dimensi yang terikat dengan hukum-hukum sunatullah. Saya jadi teringat para martir yang bagaimana dia mengalami penyiksaan yang luar biasa ketika menyampaikan sebuah kebenaran. Kita kenal Al-Halaj, kemudian Suhrawati Al-Maktul, dan di Indonesia ada pula Syekh Siti Jenar. Tokoh-tokoh martir tersebut mengalami kematian yang sangat mengenaskan. Dan alhamdulillah kami dipertemukan dalam ilmu ini ketika ilmu pengetahuan telah berkembang dengan sangat luar biasa, bahkan sudah mencapai puncaknya. Di samping itu juga pemahaman masyarakat sudah jauh lebih maju daripada ribuan tahun yang lalu. Untuk itu kami mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang sangat rahasia yang tidak mudah untuk dipahami dalam perspektif lahiriah. Apalagi ketika pemahaman kita sebatas pemahaman empiris, pemahaman yang hanya bisa diamati oleh pembaca virtual kita, oleh panca indera kita. Mana contohnya, mana dalilnya? Tentu tidak akan bersambung dengan pemahaman yang melampaui batas-batas logika. Namun demikian, alhamdulillah saat ini kita berada dalam sebuah zaman postmodern, di mana ilmu pengetahuan telah demikian luar biasanya. Kita mengenal hukum medan kuantum, kita mengenal neuroscience, kita mengenal
teknologi informasi, digitalisasi, dan artificial intelligence, serta ilmu-ilmu lainnya yang sangat bisa membantu bagaimana mengungkap misteri alam ruhani yang merupakan bahasan utama dalam ilmu tasawuf. Kami akan mencoba mengungkap perspektif ini dari teorinya Mula Sadra, yaitu tentang tasbihul wujud, bahwa menurut beliau wujud ini sifatnya gradatif, sehingga sampai wujud yang paling eksistensial, sang kausa prima, itulah wujud eksistensial, wujud dari segala perwujudan. Artinya segala realitas di alam semesta ini merupakan manifestasi dari wujud yang eksistensial tersebut. Dan ternyata untuk membuktikan hal tersebut tidaklah sulit ketika fisika kuantum ditemukan. Bagaimana sebuah partikel subatomik bisa kita temukan, maka hampir dapat dipastikan seluruh realitas, seluruh materi di alam ini semuanya tersusun atas partikel subatomik tersebut. Sehingga gagasan yang disampaikan oleh Mula Sadra, yakni wujud yang eksistensial, dapat dengan mudah dipahami dalam perspektif partikel subatomik. Kemudian menarik juga ketika kita memahami pernyataan Nikola Tesla ketika kita ingin mengungkap misteri dalam semesta raya ini, maka pahamilah dalam terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Oleh karena itu, kami akan mencoba mengkolaborasikan antara perspektif tasbihul wujud dengan teori medan kuantum. Karena ada hal yang menarik dalam medan kuantum tersebut, bahwa ternyata partikel subatomik itu pun sesungguhnya hanya merupakan hasil dari eksitasi, hasil dari getaran dan gelombang yang ada di semesta ini, yang menghasilkan partikel-partikel subatomik. Atau dalam bahasa sederhananya, sesungguhnya materi itu tidak ada, hanya hasil daripada eksitasi, hasil daripada gelombang, hasil daripada getaran, itulah yang menghasilkan partikel-partikel subatomik. Dan apakah itu berinteraksi dalam semesta raya ini? Ketika kesadaran kita berada dalam kesadaran partikel subatomik, maka materi-materi ini sebenarnya tidak ada. Jadi menjadi benar bahwa dunia ini hanyalah fata morgana belaka. Pembaca virtual kita hanya kompatibel di alam materi, di alam realitas ini, yang amat dibatasi oleh berbagai macam hukum-hukum sunatullahnya. Baiklah, kita mencoba mengurai bagaimana perspektif tersebut. Yang pertama, tentang wujud Tuhan adalah realitas tertinggi dalam gradasi eksistensi. Dalam filsafat Mula Sadra ada konsep tasbihul wujud, yang berarti wujud itu satu, tetapi memiliki tingkatan. Tuhan adalah wujud murni, sumber segala keberadaan. Semua makhluk hanyalah manifestasi dari keberadaan Tuhan, tetapi dalam tingkatan yang lebih rendah. Ini seperti cahaya yang memiliki tingkatan intensitas dari redup hingga terang benderang. Hal ini selaras dengan konsep Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Bahkan di akhir ayat tersebut menyebutkan nurun ala nuri, cahaya di atas cahaya. Hal ini bahkan dalam perspektif sufi sering dipahami sebagai ketersambungan antara nur Allah dengan nur Muhammad, serta kemudian bersambung ke dalam alam realitas ini. Jika Tuhan adalah realitas tertinggi, bagaimana kita bisa mengenali eksistensinya?
Kemudian yang kedua, alam semesta dan frekuensi. Semua berasal dari getaran dan gelombang. Dalam fisika kuantum, realitas bukanlah benda padat, melainkan medan energi yang bergetar dalam berbagai frekuensi. Cahaya, suara, bahkan kesadaran manusia, semua berbentuk gelombang dan frekuensi, termasuk akal manusia, rasa emosional manusia, itu semuanya punya getaran. Partikel dalam fisika kuantum hanyalah eksitasi dari medan energi yang lebih fundamental. Inilah menariknya. Ternyata partikel itu sendiri hanyalah sebuah eksitasi atau gelombang. Bahkan tubuh kita sendiri tersusun dari atom yang bergetar dalam frekuensi tertentu. Maka bisa jadi eksistensi Tuhan berada pada frekuensi tertentu yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera, tetapi bisa dirasakan melalui kesadaran rohani. Inilah poin pentingnya, karena tubuh manusia ini adalah terikat dengan hukum ruang dan waktu. Dia ada di alam realitas, dia sifatnya jasadi, jadi tidak kompatibel dengan alam rohani. Kemudian berikutnya, tentang getaran kolbu adalah pintu gerbang menuju kesadaran rohani. Hati manusia memiliki kepekaan terhadap frekuensi spiritual. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa hati orang beriman akan bergetar ketika menyebut namanya. Sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Orang yang beriman. Dalam perspektif tasawuf, orang beriman adalah orang yang telah diaktifasi rohaninya, sehingga sudah tertancap dalam rohnya nur iman dan nur kitab. Nur iman adalah sebuah cahaya atau energi rohani yang mampu bersambung ke dalam tali wasilah, dan nur kitab adalah sebuah petunjuk dalam diri manusia untuk dapat memahami kalam qadim yang ada di lauh mahfuz. Quran surat Al-Anfal ayat 2 tersebut sekaligus juga menegaskan bahwa hati manusia memiliki resonansi terhadap frekuensi ilahiyah, yaitu dia bisa berfungsi sebagai antena spiritual. Hati manusia ibarat antena yang bisa menangkap gelombang spiritual dari alam rohani. Ketika seseorang berzikir, membaca Al-Quran, dan sholat dengan khusyuk, hatinya mulai beresonansi dengan frekuensi keberadaan Tuhan. Inilah sebabnya orang-orang saleh bisa merasakan kehadiran Tuhan secara mendalam, karena hatinya sudah selaras dengan frekuensi wujudnya. Kemudian hubungan getaran hati dengan ilmu neuroscience. Dalam neuroscience ada fenomena yang disebut koherensi jantung, yakni saat seseorang merasakan tenang, khusyuk, dan penuh ketakwaan, maka detak jantungnya masuk ke dalam pola yang teratur. Kondisi ini sering terjadi ketika sedang beribadah, bermeditasi, berzikir, berkontemplasi, berdiam diri. Inilah yang disebut dalam Islam sebagai sebuah ketenangan jiwa. Sebagaimana ayat Ar-Rod ayat 28. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kemudian hal berikutnya terkait dengan perspektif getaran hati, bahwa ia juga sebagai gerbang rohani.
Ketika hati seseorang benar-benar khusyuk dan bergetar karena Allah, bisa jadi itu adalah pintu gerbang kesadaran yang lebih tinggi. Dalam pengalaman para nabi dan wali, mereka sering mengalami kondisi ruhani yang luar biasa setelah zikir dan ibadah mendalam. Bisa jadi mereka telah beresonansi dengan frekuensi keberadaan Tuhan yang lebih tinggi. Kemudian hal berikutnya yang menarik adalah fenomena Shiratal Mustaqim. Boleh jadi ini adalah jalur resonansi ruhani menuju Tuhan. Dalam hipotesis paralel multiverse, kita bisa membayangkan bahwa alam semesta bertingkat-tingkat dalam dimensi keberadaan. Shiratal Mustaqim bisa jadi adalah jalur transisi antara dimensi kesadaran manusia menuju dimensi ketuhanan. Dalam fisika, ini bisa dihubungkan dengan jembatan Einstein-Rosen atau wormhole atau lubang cacing yang memungkinkan transisi antar dimensi. Jika frekuensi kesadaran kita cukup tinggi, kita bisa menembus batasan eksistensi yang lebih rendah menuju dimensi spiritual yang lebih tinggi. Maka getaran hati yang beresonansi dengan frekuensi Tuhan bisa menjadi kunci untuk menembus batasan alam materi menuju alam rohani. Oleh karena itu, dapat kami simpulkan bahwa getaran hati dan frekuensi ilahi itu adalah punya hubungan sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan adalah realitas eksistensial tertinggi yang dapat dipahami dalam konsep gradasi eksistensi. Yang kedua, alam semesta dan seluruh makhluk bergetar dalam frekuensi tertentu sebagaimana dijelaskan dalam teori kuantum. Demikian juga, hati manusia adalah antena spiritual yang bisa menangkap frekuensi ilahiyah melalui zikir, sholat, dan ibadah lainnya. Selanjutnya, Shiratal Mustaqim adalah jalur resonansi kuantum menuju dimensi Tuhan yang dapat diakses melalui kesadaran yang lebih tinggi. Jadi, mengenali Tuhan bukan hanya soal keimanan, tetapi juga bisa dipahami secara ilmiah melalui konsep frekuensi, gelombang, dan getaran hati. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Demikianlah pemirsa dimanapun berada, sekali lagi kami sampaikan bahwa hal tersebut sesungguhnya sudah kami alami. Namun bagaimana kami menyampaikan kepada umat, kepada seluruh manusia bahwa hal ini bisa dijelaskan secara ilmiah, karena ketika saya menyampaikan hanya berdasarkan dalil, mungkin yang seagama pun akan menganggap itu adalah sifatnya interpretatif, itu sudut pandang, itu adalah persepsi. Apalagi yang berbeda agama, itu pasti akan dianggap angin lalu saja. Namun kami mencoba bahwa ini adalah pengalaman rohaniah kami, bagaimana kami ingin menjelaskan, dan ternyata ilmu pengetahuan tertinggi, ilmu pengetahuan termodern abad ini pun selaras dengan pemahaman ini. Demikian, billahi anta maksudi, warito kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.